Sehingga kita bisa melihat bahwasanya orang yang kita nilai sudah memahami spiritual dengan dalam, tidak harus mereka yang bisa bahasa Arab secara fasih, tapi kita bisa lihat kalau kita ke kampung ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari lahir sampai hari tuanya itu hanya berkebun terus. Tapi Mhm. ketika kita dekat mereka, kita merasa adem. Dan untuk menemukan rumah itu memang kita perlu melakukan sebuah perjalanan. Hmm. Perjalanan spiritual itu tadi. Waduh. Ini sementara kalau Mas Jaim sendiri mengadakan perjalanan spiritualnya seperti apa nih Mas? Dan apa sih ciri-cirinya orang yang sudah mendapatkan spiritual tadi Mas? Ya saya tidak tahu sebenarnya. Sejak kecil saya sudah tertarik untuk memikirkan tentang Allah, Amin, amin. memikirkan tentang agama, memikirkan tentang cinta kasih. Dan Islam yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh orang tua saya adalah Islam yang mengasihi tetangga, Islam yang setiap malam takbiran itu berzakat kepada orang yang membutuhkan secara langsung. Hmm. Jadi seringkali ibu saya itu beras, nggak tahu sekarang takarannya 2,5 kg atau masih enggak ya? Ya, masih Mas. Masih ya. Masih. Saya kira ada reformasi harus 2 Enggak, kilo. enggak ada Mas. Karena itu sudah pakem katanya gitu Mas. Oke. Karena saya di sini kemarin mau zakat beras, wah orang sini kan nggak makan beras, makannya roti. Nah, iya. Ya jadi Ya. itu yang diajarkan saya, ibu saya, oke ini kasih zakat ke tetangga kita yang pekerjaannya sebagai buruh tani. Dan saya harus mengantar itu sendiri ke rumah orang tersebut. Nah, Hmm. ketika saya mengantar, saya mengetuk pintu dan si tetangga ini membuka pintu, saya bisa merasakan kebahagiaan yang ada di tetangga tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah esensi itu tadi kan, Oke. esensi dari zakat itu tadi. Jadi makanya saya agak kurang setuju ketika kita zakat hanya transfer aja berapapun gitu. Nah, di sanalah yang diajarkan oleh ibu saya, kita langsung ketemu dengan orang yang mau kita kasih zakat. Nah, hal-hal seperti ini yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh ibu saya dan bapak saya. Lantas kemudian tentu pada suatu ketika saya mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Tuhan, bagaimana sholat yang khusyuk, dan saya tidak menemukan jawaban khususnya sholat yang khusyuk karena ekspektasi saya tentang sholat yang khusyuk itu saya harus bisa sholat seperti sholatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, di Iya. mana saat beliau sholat ditusuk, ya kan, tidak merasa sakit. Iya. Sedangkan saya Allahu Akbar gitu kan. Ada nyamuk di sini udah Lak. Masih terasa ya. ya, Oke. membunuhnya pun kayak pakai Iya, gini, iya. buang lagi. Buang lagi ini. Ganggu kehusuan saya katanya gitu kan ya. Benar, benar sekali. Nah, di sana saya tidak bisa sholat seperti itu. Dan saya mencari jawaban tidak menemukan. Di sanalah saya kemudian terus mencari, saya juga apa namanya ngelakoni tirakat dalam bahasa Jawanya, nggak tahu bahasa Sundanya apa Kang Ya itu. tarekat lah ya, tarekat Ya mungkin ya, ya. kayak tarekat Tarekat seperti ya, itu, tarekat. puasa, Ya. kemudian terjaga di malam hari, sholat tahajud Oke. dan lain sebagainya seperti itu. Lantas ya saya ini sebagai apa ya saya lakukan pada waktu itu, pemahaman saya ini adalah kehausan saya akan spiritualitas. Saya sendiri tidak menyadari bahwasanya saya sedang berjalan di dalam jalur spiritual sampai saya membaca buku Hermann Hesse karangan penyair Jerman. Hermann Hesse ini seorang penyair Jerman. Di sana ada istilah yang namanya pencari spiritual. Kemudian, wah saya kayaknya cocok nih dengan kata-kata ini. Dari sana kemudian saya mulai melakukan pencarian tersebut.
Dan kalaupun bertanya ciri-ciri orang yang sudah mencapai kondisi spiritual, eh, ketika kita sudah mau untuk melakukan pencarian spiritual, saya kira di sana kita sudah seorang yang sangat spiritual. Karena aspirasi kita, cita-cita atau niat kita adalah untuk memahami, kembali lagi itu Rahman Rahim Allah yang secara universal, menyentuh cinta kasih Tuhan yang tanpa batas, yang tanpa kondisi, sehingga kita bisa melihat bahwasanya orang yang kita nilai sudah memahami spiritual dengan dalam, tidak harus mereka yang bisa bahasa Arab secara fasih, tapi kita bisa lihat kalau kita ke kampung, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari lahir sampai hari tuanya itu hanya berkebun terus. Tapi ketika kita dekat mereka, kita merasa adem. Iya, Filosofinya betul. juga sangat sederhana. Betul. Mereka juga tidak pernah bilang saya seorang pejalan spiritual. Tetapi secara tidak langsung proses kehidupan mereka itu sangat spiritualis banget. Karena tiap hari mereka menikmati kopi, teh sebelum pergi ke kebun. Ketika ke kebun, mereka kan bersentuhan langsung dengan semesta, Ya, dengan tanaman yang notabene tanaman kan selalu pasif ya kan. iya, iya. Kalau kita bekerja berhadapan dengan orang, energi kita beda, wah kita sudah Iya. bertolak belakang. Tetapi kalau kita bertemu tanaman, itu sangat sejuk sekali. Oleh karena itu Rasulullah menyukai warna hijau. Sebenarnya hijaunya itu adalah hijau tanaman yang menyejukkan. Nah, orang-orang seperti ini kita bisa jumpai dimanapun. Mereka tanpa memakai jubah tertentu, tanpa memberikan embel-embel diri mereka ini dan itu, mereka menjadi diri mereka sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga pernah mengalami sebuah pertemuan seperti ini di jalan atau di pertemuan tertentu. Demikian kan, Ipai. Baik, jadi saya teringat nih Mas, kalau saya melihat dari judulnya memang menemukan rumah diri gitu kan ya. Karena saya teringat juga Bu Ise dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, Baiti Janati katanya, rumahku surgaku. Dan mayoritas orang ketika berbicara tentang Baiti Janati tadi, saya sangat yakin mayoritas orang berbicara tentang rumah fisik. Padahal mungkin yang dimaksud oleh Rasul tadi, rumahku surgaku adalah yang ada di dalam diri kita ya Mas ya. Seperti itu ya. Karena ada orang yang rumahnya besar, mungkin kalau kita lihat dari jauh kita, waduh ini surga sekali nih kelihatannya. Tapi ternyata ketika di dalam dirinya itu sendiri tidak menjadi surga, maka ini akan ada masalah tidak bahagia, istilahnya kan begitu ya. Mungkin bagaimana Mas Jaim? Iya Kang Ipai, saya sangat setuju sekali. Di tradisi Zen Buddhism Ya. itu ada sebuah cerita. Jadi ada seorang pendekar samurai baru pulang dari perang. Samurai kan pedangnya panjang. Hatinya gelisah. Dia habis membunuh banyak orang. Lantas dia ingin mendatangi seorang guru Zen di sebuah gunung. Datanglah ia menemui guru Zen ini, kemudian duduk berhadapan-hadapan sama guru Zen dan dia bertanya, Master, bisa kamu jelaskan apa itu neraka? Dengan muka garangnya. Kemudian guru Zennya duduk santai, menikmati nafasnya sejenak. Lantas si guru Zennya ini mengambil pentungan, diketok kepalanya si Tok. Saya bertanya beneran, langsung pedangnya mau diangkat kan. Terus gurunya tenang. Nah itu neraka. Neraka, oke. Jadi marah. Allah, luar Terus biasa. ketika dia sudah tenang duduk, guru Zennya ini menyajikan sebuah teh.
terus dikasih ke pendekar samurainya ini, silahkan minum, terus diminum. Wah, ini nikmat sekali, enak sekali. Nah, Ya, itu surga. surga. Jadi dari cerita ini kita bisa memaknai bahwasanya surga dan neraka itu tidak harus menunggu setelah kematian. Setuju, Kita setuju. bisa mengalami pada saat ini juga pengalaman-pengalaman seperti yang di neraka, pengalaman-pengalaman seperti yang di surga. Nah, saya sepakat sekali dengan Kang Ipai bahwasanya banyak sekali pemahaman di masyarakat kita bahwa ketika kita memiliki rumah yang megah, lengkap dengan apapun, dari terminal ada sendiri, kemudian kolam renang ada sendiri, bahkan pasar ada sendiri, Pasarnya ya. Ya, tetapi justru masih tidak puas, karena kata puas kan tidak pernah ada batasnya betul. kalau itu berhubungan dengan nafsu indrawi kita. Setuju. Justru tidak menemukan di sana. Nah, pemahaman ini yang seringkali membuat kita itu terseok-seok di dalam perjalanan hidup kita, merasa bahwasanya saya sudah mendapatkan semuanya, tapi ingin lebih dan lebih. Seperti perumpamaan seorang pedati atau seseorang yang mengendarai andong, tiba-tiba kudanya ini lari tak terkendali. Lantas ada satu orang yang bertanya, "Hei, kamu mau kemana?" "Gak tahu, tanya nih kuda." Kuda ini diumpamakan seperti nafsu indrawi kita yang mendorong kita atau menggeret kita, menarik kita untuk lari tidak tahu kemana. Tapi kita selalu mengikuti. Oleh karena itu kita terseok-seok, tidak tahu harus ngapain. Di sanalah pentingnya kita untuk melihat kembali, merefleksikan kembali tentang nafsu-nafsu indrawi kita ini. Apalagi setelah kita melakukan puasa. Di dalam bulan puasa ini kan kita banyak sekali disiplin-disiplin dalam laku Ramadan ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kuda liar tersebut. Betul. Kalau kuda tersebut bisa kita kendalikan, kita bisa memanfaatkan. Tetapi yang pasti kita tidak bisa menghilangkan kuda liar tersebut. Karena selama kita masih berada dalam tubuh fisik kita, kuda liar itu pasti ada di sana. Oke. Baik. Jadi sahabat-sahabat Kamana, tadi ketika surga dan neraka itu sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, tadi katanya ketika diberikan air yang menyejukkan, wah itulah surga. Oleh karena itu saya menawarkan, mari kita minum kopi terlebih dahulu. Ya, minum di tempat masing-masing, dan saya sebagai host tidak bisa menyediakan minuman surga kepada ibu bapak semua. Tapi silahkan nikmatilah di rumah masing-masing. Sebentar saya seruput dulu nih Mas, supaya surga dirasakan oleh diri saya. Baik, jadi saya tertarik Mas. Kenapa Bu? Ya, ini iya.